Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wanda Surtanah dari Kota Cirebon. Mohon maaf Kang Dedi, ya. Saya tinggal di Bekasi nih, di RT 2 RW 10 Kelurahan Margahayu, ya. Saya ingatkan pada saudara jangan sombong, ya. Anda udah sombong nih Kang Dedi, ya, dengan main konten-kontennya kasar, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Viral, Ustadz dari Cirebon serang Kang Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi, tobat engkau, sudah jauh dari agama. Oke teman-teman, seperti apa videonya, dan Kang Deddy pun memberikan pesan penting ini kepada warganya. Yuk kita simak bersama-sama. Seperti kemarin pabrik tahu, ya. Harusnya Anda itu seorang gubernur, dilihat bijaksana, kumpulkan pabrik tahu se-Indonesia atau se-Jawa Barat, bawa makan yang enak, kasih penerangan, kasih ilmu, kasih modal, ya. Katanya duitnya banyak. Yang masalah penggusuran kali saya setuju, hukum harus tegakkan, tapi solusinya ada berapa yang dagang di bantaran kali, lebarkan jalannya, lalu siapkan shelter untuk pedagangnya. Itu yang benar. Anggaran banyak, jangan hanya bisa menggusur orang kecil tanpa solusi, hanya bikin konten tanpa ada perbaikan. Anggarannya keluarkan untuk rakyat agar lapangan kerja bisa pulih, ya. Ingat itu Kang Deddy. Jadi jangan macam-macam lah, hidup pakai aturan, kerja yang baik sesuai dengan tupoksinya. Ada bupati instruksikan, Anda nanggapin tramadol, eksimer bagus, saya juga bisa, ya, kerjasama dengan polsek. Tapi Anda gubernur, bikin pijakan, bikin regulasi, minta Kapolda kalau ada masih peredaran obat-obatan yang ilegal, yang dipakai buat mabok segala macam, Babinsa pindahin ke Papua, ya. Di Maspol, ya, di Maspol pindahin ke Papua. Kerja dong polisinya, ya. Kapolseknya juga non job. Masih banyak kok yang berpangkat yang baik. Kalau yang nggak bisa kerja, kan gitu. Bikin regulasi Kang Deddy, bukan hanya bikin konten, ya. Jadi Anda jangan macam-macam dengan Islam. Anda ada kebencian dengan Islam. Saya putra Cirebon nih, dari Sunan Gunung Jati yang membawa marwah Islam. Candi-candi semua dikubur sama Gunung Jati karena syirik, ya. Sekarang digali-gali lagi tuh di Kerawang tuh. Nah itu buktinya Kang Deddy, ya. Pergantian peradaban kepada yang lebih baik, yang hak. Ya, orang-orang Eropa aja pada masuk Islam. Kok sekarang kamu mengagung-agungkan Sunda Wiwitan, keyakinan yang kamu agungkan Nyi Loro Kidul, yang syirik. Tobat Kang Deddy, ingat Ratu Sabah itu negerinya subur, makmur, hebat. Tapi karena syirik dia tidak menyembah kepada Allah, dia kolab, akhirnya Allah kirim tikus tuang hancur. Jangan sampai Allah kirim lagi bencana yang lebih besar pada kaum Jabar karena pemimpin seperti Anda yang benci sama Islam. Rumah sakit diganti dengan nama welas asih. Tapi Anda juga bukan welas asih, Anda ada kebencian sama ajaran Islam, sama agama kita, sampai tidak mau pakai welas asih, pakai al-ihsan. Ya, nanti kayak Kemal Atatürk lagi, ajan diganti lagi. Ya, maka dari itu sadar Kang Deddy, ya. Saya Muhammad Wanda. Saya bertemu dengan saudara, ya, lebih baik, ya. Dan saya doakan Anda dapat hidayah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamak itu berbagai, ada komponen-komponen, ada makrokosmos, mikrokosmos, ada proton, ada neutron, ada elektron, ada manusia, ada Dedi, ada Fendi, ada siapapun. Dia jamak. Ketika yang jamak itu sudah disatukan, maka orang Sunda itu meletakkan dalam bahasa sederhana, sak. Sak itu artinya jamak menjadi tunggal. Maka sak itu adalah bahasa ikatan yang mengikatkan manusia, yang mengikatkan alam dari berbagai komponen menjadi satu kesatuan. Maka orang Sunda mengatakan sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean. Sederhana itu. Sarendeg artinya satu kesatuan gerak, saigel satu kesatuan tari, kemudian sabobot satu kesatuan kehamilan, sabobot, sarendeg, saigel, sabobot, sapihanean satu kesatuan kekeluargaan, kekerabatan. Artinya orang yang sudah disatukan oleh yang maha kuasa, oleh yang maha esa, oleh yang maha tunggal, yang menurunkan sifat rahman dan rahimnya bagi manusia, maka dia akan menjadi satu kesatuan sistem yang bergerak menuju kemahatunggalan, menuju kebahagiaan, menuju keabadian, dan menuju itu dari beragam pintu menuju satu pintu yang tunggal. Itulah. Nah, maka perspektif ini yang selalu saya gunakan dalam kehidupan. Jadi kalau ditanya, Kang Deddy kenapa pidatonya tanpa teks? Karena saya gubernur. Kenapa saya ingin menyampaikan pesan yang hadir dari hati saya?
Saya ingin menyampaikan pesan dari yang hadir dari jiwa saya. Saya ingin menjadi pemimpin yang original, menyampaikan sesuatu berdasarkan pikiran dan perasaannya. Kalau saya pakai teks, saya tidak lagi jadi gubernur, saya lagi menjadi pembaca pidato dari staf saya yang saya bacakan. Konsepsi kepemimpinan inilah yang saya kembangkan, yang disebut konsepsi kepemimpinan otentik. Karena konsepsi kepemimpinan otentik, maka marah harus kelihatan marahnya, maka sedih harus kelihatan sedihnya, maka bahagia harus kelihatan bahagianya. Maka saya tidak pernah menahan apapun dari diri saya. Kalau saatnya ada di samping saya lagi joget, saya ikut. Saya joget. Jogetnya spontan, karena memang saya nggak pernah joget dan jarang. Ya spontan. Kemudian dipotong, ada dua versi. Ada yang satu, pemimpin rakyatnya lagi susah, kok joget-joget. Ada yang satu lagi, Kang Deddy itu enjoy ya jogetnya, jadilah joget gaya KDM. Kemudian kalau ada rakyat yang harus saya luruskan, ya saya marah. Kenapa? Harus saya, kayak bagi saya, mau populer, mau tidak populer, mau disukai, mau tidak disukai, saya harus melakukan itu. Kenapa harus dilakukan itu? Harus diingatkan, tidak boleh tidak diingatkan. Mau di video, mau nggak di video, terserah orang menilai apa. Kenapa? Karena yang salah, yang perlu diluruskan, yang harus diperbaiki, harus saya ungkapkan pada waktu itu juga. Kalau ada waktunya menangis, ya saya menangis. Kenapa? Saya mengikuti perasaan saya. Perasaan manusia itu ada tiga, yang membawa dia sedih, yang membawa dia bahagia, yang membawa dia marah. Itulah perasaan manusia. Yang esensinya cuma satu, marah karena cinta, sedih karena cinta, bahagia karena cinta. Kalau sumbernya sama, menurut saya bersumber pada nilai yang sama, caranya yang berbeda. Sehingga apa yang saya selalu membuat dekat dengan orang Batak? Kenapa? Saya tahu orang Batak itu apa yang ada di hati dia ucapkan. Orang Batak itu jarang bohong, kecuali pada istrinya. Dan ada cerita menarik. Ada cerita, di video saya tuh ada tuh, di video saya itu. Saya keliling naik motor, saya datang ke warung. Ternyata yang punya warung orang Batak. Abang dari mana? Saya orang Medan lah, bukan Medan lah bang, Sumatera Utara. Iya, Sumatera Utara, Batak. Iya botol. Udah lama di sini. Wah lama saya jualan. Waduh, orang Batak ada di Jawa Barat. Iya orang Batak tuh pemberani. Iya, tapi orang Batak kalah sama orang Sunda. Marah dia. Nggak bisa, orang Batak mana ada kalah sama orang Sunda. Habis itu istrinya datang, ternyata orang Sunda. Si suaminya dipanggil, Papa kesini tolong ambilin. Iya mah. Saya bilang bang, aku juga bilang apa, jangan bilang apa nggak kalah sama orang Sunda. Kalah lah bang, itu bukan sama orang Sunda, sama istri. Saya kemudian yang berikutnya adalah pakai ikat kepala. Sebenarnya ingin membangun kepercayaan diri. Kalau orang Batak nggak usah pakai lagi, karena udah ada tradisi hidupnya kuat. Orang Sunda harus dipakai dulu simbolnya, harus dilihatin dulu. Kenapa? Malu dulu pakainya. Dulu pejabat yang pakai ikat cuma 2 di Jawa Barat. Saya dan Bupati Subang, temennya Pak Effendi, Pak EF. Hari ini semua hampir rata, kegiatan-kegiatan pakai ikat. Nah, ini adalah cara untuk membangkitkan kembali sebuah kepercayaan diri yang hilang. Kalau orang Batak sudah jangan lagi dimotivasi pede, sudah kepedean. Tapi saya sebagai orang Sunda harus membangkitkan semangat orang Sunda untuk punya kepedean. Dan hari ini orang Sunda mulai pede karena punya gubernur pede.
Siapa gubernurnya? Pak Dedi. Kan pede itu. Apa gelar Pak Dedi? KDM. Apa itu KDM? Kang Duda Merajalela. Kang Duda Merajalela. Yang terakhir, orang Sunda sama orang Batak itu diametral dalam sikap. Satu, kalau orang Sunda itu puncak spiritualitas tertinggi dalam doanya itu tangisan. Orang Sunda itu menangis, orang Sunda itu. Makanya lagu khasnya Kacapi Suling itu penuh dengan tangisan. Ramalan tentang seorang raja, ke depan akan ada ini, ke depan akan ada ini, penuh tangisan itu orang Sunda itu. Orang Batak itu spiritualitas tertingginya adalah kebahagiaan, tertawa. Jadi orang Sunda menangis, kemudian puncaknya tertawa, puncaknya menangis. Orang Sunda itu tertawa, kebahagiaan itu puncaknya menangis. Orang Batak kebahagiaannya itu puncaknya tertawa. Mantap orang Sunda kalau berjodoh sama orang Batak tidak jarang yang berpisah. Karena dalam sebuah keluarga itu nanti akan cocok ketika istrinya menangis, suami tertawa. Karena istrinya menangis, suaminya tertawa, kemudian istrinya bangun dan nunjuk, siang adun seri aing kerceri. Akhirnya yang tertawa pun menjadi terdiam oleh istri yang bangkit dari tangisannya. Maka bagi orang Sunda itu spiritualitas yang tertinggi. Kalau dalam hidup jangan pernah takut sama orang yang melawan. Itu orang Sunda. Bagi spiritualitas saya. Tapi takutlah sama orang yang tidak pernah melawan. Jangan pernah menyakiti orang yang terdiam. Kenapa? Dalam diamnya ada doa yang sangat dalam yang bisa meruntuhkan engkau tanpa dia harus menggerakkan tangannya. Oh, itu hebat banget. Makanya kalau untuk bekerja maka saya bergerak. Kalau untuk cari jodoh saya lebih baik diam. Saya ucapkan terima kasih. Semoga warga Simbolon dan semuanya senantiasa kompak, bahagia. Alhamdulillah, syukurillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya teman-teman, itu dia tadi pendapat dari seorang ustadz dari Cirebon ya, yang mana menyebut Kang Deddy sudah terlampau jauh, Kang Deddy sombong, Kang Deddy arogan ya, semuanya disebut teman-teman. Entah ya dalam sisi pemikiran di mana saat ini menyebut Kang Deddy seperti itu ya teman-teman, menyebut Kang Deddy anti Islam lah ya, terus segala-gala diganti RSUD di Karawang ya, dan yang paling nyelekit Kang Deddy arogan. Kang Deddy nggak ada aturan ya. Katanya pabrik tahu dibongkar, apapun itu dibongkar tanpa ada solusi. Benarkah teman-teman ya? Entah orang seperti ini tuh apakah benar berbicara seperti itu atau cuma hanya menyerang Kang Deddy ya. Dan yang anehnya kenapa ya selalu orang yang berpakaian ya seperti itu, seperti ustadz dan teman-teman menyerang Kang Deddy ya. Dan ya kita hanya bisa, intinya kita ya melihat faktanya aja teman-teman. Apakah Kang Deddy cuma pencitraan atau coba hayal manten teman-teman ya.
dan kita ya sebagai warga ya hanya bisa melihat di media sosial ya, dan ya kita benar harus mengambil yang baiknya, buang yang buruknya ya teman-teman. Tadi pun Kang Deddy Mulyadi menyampaikan ya pesan untuk warga Silambong ya, yang mana warga Batak ya. Jadi Kang Deddy itu masuk kepada semua golongan teman-teman ya. Itu ya yang buat Kang Deddy banyak dicintai banyak orang, mungkin itu ya, tidak membeda-bedakan golongan ya. Bagus ya Kang Deddy menempatkan dirinya sebagai pemimpin, harus adil ke semua rakyatnya, gak memandang itu siapa-siapa ya teman-teman, seperti itu. Oke, itu di video kali ini. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman sehat selalu. Amin ya Allah alamin. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.